Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertatap muka kembali. Kita akan bahas tentang prakondisi kemunculan Al-Mahdi. Datangnya hari kiamat adalah sesuatu yang pasti dan kejadian yang sangat besar hingga Allah sandingkan terjadinya kiamat dengan diutusnya Al-Mahdi. Maka bisa disimpulkan begitu pentingnya Al-Mahdi diutus oleh Allah ke tengah umat manusia hari ini. Kenapa? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, andaikan dunia tinggal sehari lagi, Allah Ta'ala akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahlil baitku, keturunanku, namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa dengan nama ayahku, Muhammad bin Abdillah. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penindasan. Jadi Rasulullah menyampaikan bahwasanya andaikan dunia tinggal sehari lagi, Allah Ta'ala akan panjangkan hari tersebut sehingga diutusnya padanya seorang laki-laki dari ahlul bait. Jadi ini adalah sebuah keterangan, gambaran di mana kejadian kiamat itu sangat besar kejadiannya. Sampai-sampai Allah menerangkan, andaikan dunia tinggal sehari lagi, Allah Ta'ala akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki. Kita akan bahas apa dibalik Allah mengutus Al-Mahdi tersebut. Jadi nggak mungkin kalau dia tidak membawa sesuatu petunjuk yang menjadikan diutusnya menjadi sangat penting. Al-Mahdi akan memurnikan kembali ajaran Islam. Ini yang menjadikan dia dikatakan sebagai mujadid, pembaharu agama. Rasulullah SAW bersabda, aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya Al-Mahdi. Dia diutus kepada umatku ketika terjadi perselisihan dan keguncangan di antara manusia. Lalu bumi akan dipenuhi dengan keseimbangan dan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Di hadis selanjutnya, penduduk langit dan bumi ridho dengannya, kemudian Allah memenuhi hati anak cucu Adam dengan kekayaan sehingga mereka tidak saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi Al-Mahdi akan memurnikan kembali ajaran Islam. Kenapa saya katakan memurnikan kembali? Al-Quran benar-benar dipakai dari ayat per ayat, surat per surat secara keseluruhannya. Al-Quran akan kembali berlaku dari ayat per ayatnya itu semua. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya Al-Mahdi. Ia diutus kepada umatku ketika terjadi perselisihan dan keguncangan di antara manusia. Jadi ini dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad nomor 11.061. Yang menjadikan Allah, yang melatar belakangi Allah mengutus Al-Mahdi yang berkesesuaian dengan ayat-ayat ya. Dalam Quran juga dijelaskan bahwasanya ketika terjadi perselisihan, perpecahan itu Allah mengutus utusannya di sana tengah-tengah. Nabi dan Rasul diutus kepada suatu kaum yang ketika terjadi perselisihan dan perpecahan dan keguncangan. Begitupun Al-Mahdi. Al-Mahdi diutus karena apa? Terjadinya huru-hara, fitnah. Umat Islam hari terpecah menjadi 73 golongan. Al-Mahdi membawa petunjuk untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi datangnya Al-Mahdi, diutusnya Al-Mahdi kepada umat ketika terjadi perselisihan dan keguncangan di antara manusia. Al-Mahdi membawa petunjuk untuk memberikan solusi. Kenapa umat terjadi perselisihan dan perpecahan? Petunjuk itulah sebagai jawabannya. Maka di dalam hadis sebelumnya diterangkan ya,
andaikan dunia tinggal sehari lagi, maka Allah Ta'ala akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahlil bait. Tujuannya apa? Kalau enggak membawa sesuatu yang menerangkan, menjelaskan, lah ngapain diutus? Kalau seandainya petunjuknya sudah jelas hari ini tengah umat, kenapa Allah mengutus Al-Mahdi kembali? Maka Al-Mahdi membawa petunjuk untuk apa? Jawaban dari huru-hara fitnah yang hari ini terjadi. Sehingga di dalam hadis selanjutnya, penduduk langit dan bumi ridho dengannya. Kemudian Allah memenuhi hati anak cucu Adam dengan kekayaan sehingga mereka tidak saling membutuhkan antar satu dengan yang lainnya. Lalu ada seorang penyeru berkata, siapa yang membutuhkan harta? Beliau bersabda, lalu ada seorang laki-laki yang berdiri dan berkata, saya. Maka dikatakan padanya, datanglah kepada bendahara dan katakanlah padanya, Al-Mahdi memerintahkan padamu agar kamu berikan kepadaku. Beliau bersabda, lalu ia datang pada bendahara tersebut seraya berkata kepadanya, lalu dikatakan pula kepadanya, ambillah sepenuh kedua telapak tanganmu. Lalu ia memenuhi kedua telapak tangannya ketika sedang mengambil harta tersebut. Ia berkata, sungguh aku adalah seorang yang paling rakus dari umat Muhammad. Apakah aku memenuhi tanganku sehingga aku tidak kuat dengan sesuatu yang mereka merasa cukup darinya? Nah ini keterangan. Kebanyakan umatnya sudah merasa cukup. Hanya satu orang nggak merasa cukup. Akhirnya dia ngiri dengan orang-orang lain yang merasa cukup. Jadi ini gambaran kejadian ketika Islam sudah benar-benar, umat sudah benar-benar memeluk Islam secara keseluruhannya. Terus kita akan bahas ciri-ciri fisiknya. Ciri-ciri fisik Al-Mahdi hanyalah tanda bahwa orang yang diislahkan itu sebagaimana yang disebutkan Rasulullah. Bukan sebagai dasar menentukan seseorang itu adalah Al-Mahdi. Jadi kalau Rasulullah menerangkan ciri-ciri fisiknya seperti ini A, B, C, D, dan Z, itu udah pasti. Pasti diutusnya Al-Mahdi, pasti fisiknya seperti itu. Itu sebagai tanda untuk mencocokkan. Bukan sebagai dasar ulama menentukan si fulan bin fulan adalah Al-Mahdi. Maka Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi itu dari keturunanku, dahinya lebar dan hidungnya mancung. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi pernah dipenuhi dengan kejahatan dan kezoliman. Ia akan berkuasa selama 7 tahun. Ini keterangan di mana sebuah keadaan berbalik sebelum dan sesudahnya diutusnya Al-Mahdi. Jadi ciri-ciri fisik itu hanyalah tanda bahwa yang orang diutus itu seperti itu. Karena apa? Al-Mahdi tersembunyi. Terus Rasulullah SAW juga bersabda, akan keluar seseorang daripada keluargaku, namanya seperti dengan namaku, akhlaknya sama dengan akhlakku. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana telah dipenuhi dengan kezaliman dan penyimpangan. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi ciri-ciri yang kedua apa? Akhlaknya sebagaimana akhlak Rasulullah. Jadi Al-Mahdi, ciri-ciri fisiknya jelas diterangkan. Terus akhlaknya juga jelas diterangkan. Kalau ada Al-Mahdi, ngaku Al-Mahdi, kok akhlaknya tidak sebagaimana akhlak Quran, ya sudah tanda tanya. Karena Rasulullah menyampaikan sama. Terus, dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana telah dipenuhi dengan kezaliman dan penyimpangan. Jadi artinya Al-Mahdi itu apa? Dia membawa petunjuk untuk memperbaiki agama. Yang agama hari ini banyak terjadinya kezaliman dan penyimpangan. Ini Al-Mahdi meluruskan kembali ajaran tersebut, memurnikan kembali ajaran Islam. Jadi prakondisi kemunculan Al-Mahdi, prakondisi tanda-tandanya itu seperti apa? Ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis yang panjang.
Dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 3737. Nabi SAW beliau bersabda, akan terjadi perselisihan saat matinya khalifah. Lalu seorang laki-laki Al-Mahdi akan keluar dari Madinah dan pergi menuju Mekah. Lantas beberapa orang dari penduduk Mekah mendatanginya. Mereka memaksanya keluar dari dalam rumah meskipun ia tidak menginginkannya. Orang-orang itu kemudian membaiatnya pada suatu tempat antara rukun Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Lalu dikirimlah pasukan dari penduduk Syam untuk memeranginya. Tapi pasukan itu justru ditenggelamkan oleh Allah di Al-Baida, tempat antara Mekah dan Madinah. Maka ketika manusia melihat hal itu, orang-orang soleh dari Syam dan orang-orang terbaik dari penduduk Irak membaiatnya antara rukun dan Maqam. Lalu tumbuhlah seorang laki-laki dari bangsa Quraisy, paman-pamannya dari suku Kal. Ia lalu mengirimkan pasukan untuk memerangi mereka. Orang-orang berbaiat kepada Al-Mahdi, namun mereka dapat mengalahkan mereka, pasukan yang dikirim oleh laki Quraisy dan suku Kal. Alangkah ruginya orang yang tidak ikut serta dalam pembagian ghanimah perang melawan suku Kal. Ia Al-Mahdi lalu membagi ghanimah dan membina manusia dengan sunnah Nabi mereka SAW dan menyampaikan Islam ke semua penduduk bumi. Ia berkuasa selama 7 tahun, kemudian wafat disolati oleh kaum muslimin. Ini prakondisinya seperti itu. Jadi awalnya akan terjadi perselisihan saat matinya khalifah. Allahu a'lam. Makanya khalifah ini, yang khalifah yang sudah meninggal, Raja Abdullah, atau khalifah sekarang, Allahu a'lam. Tetapi hari ini itu sudah terjadi perselisihan itu. Jadi putra mahkota hari ini itu sudah berselisih, sudah saling bunuh. Hanya nggak masuk media saja. Bahkan ada wartawan media yang menyoroti kehidupan pribadinya saja langsung dimusnahkan, dicairkan tubuhnya, dibuang di toilet, nyampe nggak ada bekas-bekasnya sedikit pun, nyampe sekecil itu. Terus di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, kelak 3 orang akan berperang di dekat perbendaharaan kalian ini, yaitu Ka'bah, dan kesemuanya adalah anak khalifah, dan tidak ada yang menang melainkan 1 orang. Lalu muncullah bendera-bendera hitam dari wilayah timur. Mereka lantas memerangi kalian dengan peperangan sengit yang sama sekali belum pernah dilakukan kaum manapun. Jika kalian melihatnya, maka berbaiatlah padanya walaupun sambil merangkak di atas salju, karena sungguhnya dia adalah khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4074. Jadi ini kejadian yang pasti akan terjadi. Ketika Rasulullah menyampaikan pasti terjadi. Hari ini itu sudah terjadi. Siapa itu yang rebutan kekuasaan, kita nggak usah bahas orangnya siapa. Tapi hari ini sudah terjadi. Sudah terjadi di sana, peperangan antar keluarga itu sudah terjadi. Maka dikatakan sebagai prakondisi, sebelum kemunculannya akan terjadi seperti itu. Terus kapan? Allahu a'lam, bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, Allahu a'lam. Kita akan bahas selanjutnya. Jadi intinya Al-Mahdi itu artinya apa? Orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Jadi ulama sebagian mengatakan Al-Mahdi, ya Nabi dan Rasul semua Al-Mahdi. Nabi Isa juga Al-Mahdi karena dia seorang Rasul, membawa petunjuk dari Allah. Al-Mahdi yang dimaksud ini adalah Mujadid. Mujadid adalah pembaharu. Kalau Nabi dan Rasul itu diutus membawa syariat dalam rangka membangun sebuah syariat, ya, itu di bab apa? Bab tauhid dijelasin di sana. Kalau saudara yang belum mendengarkan, silahkan di bab tauhid ini diterangkan
bahwasanya Nabi dan Rasul satu dengan yang lain itu seperti seseorang yang sedang membangun sebuah bangunan, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Maka Rasulullah diutus untuk menyempurnakan bangunan tersebut. Jadi semua yang dalam rangka membangun sebuah bangunan tersebut, membangun bangunan peradaban Islam tersebut, itu namanya Nabi dan Rasul. Karena mereka membawa andil syariat-syariat dalam membangun sebuah bangunan tersebut. Sedangkan Al-Mahdi yang kita maksud, yang kita bahas adalah Mujaddid atau pembaharu. Jadi beda profesi. Yang pertama itu tugasnya membangun sebuah rumah dari pondasi sampai atap. Kalau Al-Mahdi yang kita bahas hari ini adalah pembaharu, yang rumah ini mungkin udah roboh, udah rusak, dia diperbaharui lagi, dibikin seperti rumah kembali. Jadi Al-Mahdi yang menjadikan Islam kembali asing dan akan kembali ke Mekah dan Madinah, atau akan ada hijrah kembali. Kenapa demikian? Maka sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor 209, Nabi SAW beliau bersabda, Islam muncul dalam keadaan asing dan ia akan kembali dalam keadaan asing seperti semula. Ia akan masuk di antara dua masjid sebagaimana ular yang masuk ke dalam lubangnya. Jadi artinya apa? Ya disahih. Kalau seandainya Islam yang dibawa oleh Rasulullah, yang diwariskan kepada sahabat-sahabatnya, yang kepada wariskan kembali pada tabi'in, tabi'in, yang akhirnya diwariskan pada imam mazhab sampai ulama sampai hari ini, itu nggak ada istilah asing. Karena apa? Ajarannya yang dibawa masih sama. Masih sama. Kalaupun ada penyimpangan segala macam, itu pelan-pelan dan orang tuh nggak sekaligus langsung wah ini menyimpang atau apa, enggak, karena sedikit demi sedikit akhirnya semakin jauh. Nah, yang menjadikan Islam kembali asing di bahasan Al-Ghuraba itu jelas di sana. Al-Mahdi lah yang menjadikan Islam itu kembali asing. Jadi proses islah itu dipandaikan oleh Allah, di mana Muhammad bin Abdullah ini diberi pengetahuan, dipandaikan, diberi pemahaman, sehingga dia membawakan Islam yang hari ini mungkin sudah bercampur-campur, itu kembali murni, yang akhirnya manusia melihatnya menjadi sesuatu yang asing. Maka di dalam hadis yang lain, dalam riwayat Ahmad nomor 16094, Nabi SAW beliau bersabda, Islam dalam keadaan asing lalu akan kembali asing sebagaimana bermula. Maka beruntunglah orang yang asing. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang asing itu? Beliau menjawab, orang-orang yang berbuat baik jika manusia telah rusak. Demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh iman itu akan masuk ke Madinah sebagaimana masuknya cairan. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Islam akan bersatu ke tempat antara dua masjid ini sebagaimana kembalinya ular ke lubangnya. Nah, ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad. Terus di dalam hadis yang lain juga sama, banyak. Akan kembali. Kalau saudara kembali masuk ke dalam rumah, tapi nggak pernah keluar rumah, kira-kira lucu nggak? Lah iya. Jadi dikatakan kembali ke dua masjid ini, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, artinya Islam pernah keluar dari sana. Jadi artinya Islam muncul pertama kali Rasulullah yang bawa, yang akhirnya keluar. Yang akhirnya Islam dimunculkan kembali, yang terlihat asing, terdengar asing, dan kembali ke dua masjid tersebut. Kembalinya seperti ular yang masuk ke dalam lubangnya. Pasti enggak? Pasti.
Jadi artinya umat Islam akan mengalami hijrah kembali. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Islam diawali dalam keadaan asing akan kembali dalam keadaan asing seperti awal mulanya, maka berbahagialah bagi orang-orang asing. Dikatakan, ada yang bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang-orang yang asing itu? Beliau menjawab, yaitu orang yang memisahkan diri dari kabilah-kabilah atau golongan-golongan. Jadi artinya, Islam yang asing ini tidak berasal dari satupun golongan yang hari ini ada. Tetapi Allah lah yang memunculkan kembali Islam itu. Karena apa? Melalui Muhammad bin Abdillah, melalui Al-Mahdi, inilah Islam kembali murni. Maka dikatakan asing seperti itu. Maka Muhammad bin Abdillah ini pada akhirnya akan kembali sebagaimana ular kembali ke lubangnya. Jadi artinya apa? Al-Mahdi akan mengalami hijrah sebagaimana yang dialami oleh Rasul. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan dengarkan pendapat-pendapat ulama. Di mana pendapat ulama? Yang pertama, Muhammad bin Abdillah dipaksa oleh 7 ulama dunia yang kemudian Allah mengislahkannya. Jadi Muhammad bin Abdillah dipaksa menerima baiat hanya atas dasar kemiripan fisik dan nama. Kira-kira gimana? Ini namanya sesuai, Muhammad, bapaknya Abdillah. Terus hidungnya mancung. Terus giginya 1, 2, 3, 4 gitu, berjarak gitu kan. Renggang gitu. Terus dahinya, jidatnya lebar, rambutnya seperti apa kan dijelasin itu dalam hadis. Apakah hanya karena kemiripan fisik dan nama menjadi alasan ulama memaksa Muhammad bin Abdillah tersebut? Yang kemudian Muhammad bin Abdillah dipaksa 7 ulama dunia agar menjadi Al-Mahdi. Kalau tidak mau dibaiat maka akan menanggung dosa seluruh umat Islam begitu. Itu bahasanya seperti itu. Kalau nggak mau dibaiat akan menerima dosa umat Islam. Yang akhirnya yang Muhammad bin Abdullah ini nggak tahu menahu tentang agama, tentang segala macam, yang mungkin orang soleh atau tahu agama segala macam, yang akhirnya malam-malamnya dipandaikan, diislahkan oleh Allah. Cuman yang menjadi ganjalan adalah apakah kehendak manusia, kehendak ulama mendahului kehendak Allah? Yang manusia memaksa seseorang menjadi utusan Allah, menjadi pilihan Allah, yang kemudian Allah memilihnya. Ya kayak hari ini saja, kita berdemokrasi aja. Pilihan Allah, utusan Allah, tidak melibatkan manusia. Allah tidak melibatkan manusia dalam memilih hamba-hambanya. Ingat itu. Jadi intinya gini. Al-Mahdi adalah utusan Allah. Tidak pilihan Allah. Tidak mungkin ada andil manusia dalam Allah menentukan utusan dan pilihannya. Nih, kata manusia begini. Ini yang paling baik, ini yang paling bagus, ini paling apa? Tapi belum tentu bagi Allah. Kita itu menyembah manusia atau menyembah Allah? Maka ikutin Allah. Allah itu enggak mengikut sertakan manusia dalam menentukan takdir, menentukan segala macam, apalagi utusannya. Ingat jadi itu. Jadi enggak mungkin manusia memilih manusia yang dikatakan ini adalah Al-Mahdi, ini adalah utusan Allah, yang kemudian Allah memilihnya sebagai utusan. Atau dengan kata lain, ada seorang nabi yang ditentukan oleh manusia, ini nabi, ini rasul, yang kemudian Allah malamnya akan memberikan wahyu padanya. Jadi itu enggak mungkin.
Umat tidak bisa menentukan pilihan Allah, hanya satu yang sahih dalam mengenal Nabi dan Rasul, yaitu setelah mereka mendapatkan wahyu. Begitupun Al-Mahdi, tidak ada yang sahih dalam menentukan si Fulan bin Fulan adalah Al-Mahdi kecuali dari petunjuk yang dia bawa. Mau manusia nggak suka semua, nggak ngaruh bagi Allah. Manusia kafir semua, nggak ngaruh. Nabi Nuh demi menyelamatkan utusannya, Allah membinasakan kaumnya semuanya. Gitu kan? Jadi nggak pakai pertimbangan manusia. Kata manusia begini, kata si manusia begini, kata nggak ngaruh. Kalau Allah sudah menetapkan suatu ketetapan, nggak ada pilihan lain kepada manusia kecuali mentaatinya. Kalau nggak kepengen diazab. Jadi seseorang yang telah diislahkan atau dipandaikan oleh Allah membawa petunjuk sebagai penjelasan Al-Quran dan Sunnah, sebagai furqan atau pembeda antara yang hak dan yang batil. Petunjuk dan furqan itulah satu-satunya yang sahih dalam mengenal sosok Al-Mahdi. Ciri-cirinya seperti apa fisiknya? Ya pasti yang disampaikan oleh Rasul. Hidungnya mancung, rambutnya tersingkap, jidatnya panjang, giginya seperti apa, ada tai lalatnya. Itu dijelasin. Itu lebih ciri-ciri fisik kalau orang yang diislahkan itu seperti itu. Bukan dasar ulama menentukan Al-Mahdi itu seperti itu. Maka kamu cari orangnya, nanti begitu dicari seperti ini ciri-cirinya, langsung dibaiat, kemudian Allah mengislahkan. Bukan. Tapi itu lebih kepada ciri-ciri fisik. Kalau Allah mengislahkan seseorang itu seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi adalah dari kami, yaitu Ahlul Bait. Allah memperbaikinya, mengislahkannya dalam satu malam. Islah adalah proses seseorang mendapat petunjuk dari Allah atau menjadi Al-Mahdi. Jadi islah inilah proses yang Muhammad bin Abdullah ini menjadi Al-Mahdi. Karena Al-Mahdi itu membawa petunjuk. Jadi islah itu di mana Allah memberikan petunjuk pada dia, maka setelah dia mendapatkan petunjuk, maka disebutlah Al-Mahdi. Nah terus, sedangkan baiat paksa yang dilakukan oleh ulama kepada Muhammad bin Abdullah inilah adalah Al-Mahdi menjadi imam. Di proses Al-Mahdi menjadi imam, menjadi pemimpin. Karena apa? Ulama mencari petunjuk yang benar sudah beredar di umat. Tanda-tandanya sudah jelas, orangnya nggak ada. Akhirnya ulama mencari, mana nih Al-Mahdi? Maka dia mencari berdasarkan petunjuk. Lah, maka sosok Muhammad bin Abdullah ini akhirnya dipaksa. Orang yang diislahkan yang tadi islahkan oleh Allah, Al-Mahdi ini dipaksa menjadi imam. Itu pun sebenarnya nggak mau. Al-Mahdi gak mau jadi pemimpin. Makanya kalau hari ini ada orang yang pengen jadi imam, apalagi menonjolkan diri, nih Al-Mahdi, ini Imam Mahdi, itu gak sesuai dengan sunnah, gak sesuai dengan jalur sunnah. Imam Mahdi tersebutnya menjadi imam, menjadi pemimpin karena dipaksa. Dia gak mau jadi pemimpin. Nah kalau ada orang menyodorkan diri, saya Imam Mahdi, itu aneh. Berarti Rasulullah bohong dong. Kenapa? Al-Mahdi katanya dipaksa. Ini menyodorkan diri. Ya, jelas sampai sini. Jadi islah adalah proses Muhammad bin Abdullah menjadi Al-Mahdi, sedangkan pembayatan paksa Al-Mahdi menjadi Imam Mahdi. Jelas ya? Jadi Allah mengutus utusannya nggak melibatkan manusia dalam memilih seseorang ya, nggak.
Jadi ciri-ciri fisik itu lebih kepada orang yang diistilahkan oleh Allah itu ciri-cirinya seperti itu. Maka kalau saudara pengen cari, ya cari seperti itu aja. Karena apa? Jika manusia mengingkari utusan Allah, maka Allah akan menurunkan azab. Sebenarnya bagi Al-Mahdi mah nggak ngaruh. Dia nggak punya kepentingan terhadap dunia ini. Bagi Al-Mahdi nggak ngaruh. Mau didengar mau nggak didengar nggak ngaruh. Saudara mau ikut di sini mau nggak ikut juga nggak ngaruh. Tugasnya dia menyampaikan. Disampaikan saudara menerima, justru bertanggung jawab untuk menyampaikan kembali, membimbing. Tapi kalau saudara menolak itu udah selesai. Maka di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 209 sampai 210 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah yang maha perkasa, maha bijaksana, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Maka ketika menolak seruan tersebut, datangnya Allah, ya kan di sini tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan duhan, asap. Jadi bencana yang hari ini terjadi itu akibat pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah. Terus di ayat yang lain, maka ketika para rasul datang pada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka merasa senang dengan ilmu yang ada pada mereka dan mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka perolok-olokan. Quran surat Ghafir ayat 83. Saudara diajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pada tauhid, pada Islam. Saudara masih senang dengan ilmu yang saudara miliki. Saudara masih senang dengan ilmu yang saudara pelajari. Itu yang menjadikan sebab mereka dikepung azab yang dahulu mereka perolok-olokkan. Maka seruan ini sebenarnya udah lama. Di media sosial, di YouTube. Tapi banyak orang mengingkari. Maka perhatikan saja. Semakin mengingkari, lihatlah. Banyaknya wabah dan bencana seharusnya menjadi tanda telah diutusnya mujadid, karena Allah tidak akan membinasakan suatu kaum sebelum mengutus utusannya. Maka di dalam Quran surat Al-An'am ayat 131 Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, demikianlah para rasul diutus karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim sedang penduduknya dalam keadaan tidak tahu atau belum tahu. Terus dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 208, bismillahirrahmanirrahim, dan kami tidak membinasakan suatu negeri kecuali setelah ada orang-orang yang memberi peringatan kepadanya. Artinya kalau wabah bencana yang hari ini terjadi berturut-turut, itu tandanya telah diutusnya utusan Allah. Jadi pendapat yang mengatakan kalau Al-Mahdi nggak mau menerima baiat terus dia akan menanggung dosa umat Islam itu kalimat yang keliru. Karena apa? Al-Mahdi bukan sebagai penjaga dan pemelihara umat Islam, tetapi tugasnya hanya menyampaikan. Umat dan ulama mau percaya atau tidak percaya, Al-Mahdi tidak butuh pengakuan mereka. Nggak butuh. Jadi Al-Mahdi nggak butuh pengakuan manusia, nggak butuh pengakuan ulama. Tugasnya hanya menyampaikan, umat mau percaya, mau mengikuti silahkan, itu keuntungannya untuk mereka. Kalau mereka tidak percaya, tidak mengikuti juga kerugiannya untuk mereka. Maka di dalam Quran, surat Al-An'am ayat 104, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bismillahirrahmanirrahim. Sungguh bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa melihat kebenaran itu maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu maka dialah yang rugi. Dan aku Muhammad bukanlah penjagamu. Maka saudara,
Ketika berada di sini, itu saudara yang untung. Saudara nggak berada di sini, juga saudara yang merugi. Di sini nggak ada istilahnya keberadaan saudara atau tidak ada saudara. Kerugian bagi Allah itu nggak ada. Al-Mahdi tidak membutuhkan pengakuan dari siapapun kecuali dari Allah. Tugasnya hanya menyampaikan. Terus di ayat yang lain, Quran surat Al-Isra ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika dia menghendaki, niscaya dia akan memberikan rahmat padamu, dan jika dia menghendaki, pasti dia akan mengazabmu. Dan kami tidaklah mengutusmu Muhammad untuk menjadi penjaga bagi mereka. Bahkan Rasulullah aja diutus bukan menjadi penjaga dan pemelihara manusia, apalagi menanggung dosa umat manusia. Jadi itu kalimat yang keliru. Al-Mahdi dan pengikutnya tidak ada kepentingan dengan dunia ini. Kenapa? Di dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4073 bahwa Nabi SAW bersabda, akan ada pada umatku Al-Mahdi, jika dipendekkan hidupnya bersama kalian maka menjadi 7 tahun, dan jika tidak maka menjadi 9 tahun. Lantas umatku akan mendapatkan kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan sama sekali sebelumnya, akan diberikan makanannya. Maka janganlah kalian menyimpannya sedikit pun. Dan harta benda pada hari itu begitu melimpah. Lalu ada seorang laki-laki berdiri sambil berkata, wahai Al-Mahdi, berilah aku. Ia pun menjawab, ambillah. Ini pesannya apa? Saudara di sini diajarkan untuk zuhud kan? Saudara dagang, saudara kerja untuk dunia saudara atau untuk akhirat saudara? Untuk akhirat. Bahkan ketika saudara di sini condong terhadap dunia, saudara akan jauh. Terasa enggak sebenarnya? Terasa. Kalau bagi yang merasa, sekali saudara condong pada dunia, Allah akan condongkan saudara dan saudara akan dijauhkan dari sini. Maka pesan Rasulullah, maka janganlah kalian menyimpannya sedikit pun. Menyimpan apa? Makanan segala macam. Ya alhamdulillah kita di sini, insya Allah kita memenuhi apa yang Allah dan Rasulullah sampaikan. Kita di sini, siapa yang kepengin jadi orang kaya? Ada enggak? Siapa yang kepengin jadi orang miskin? Alhamdulillah semuanya menjawab pengen jadi orang miskin. Enggak ada di luar sana yang berdoa, ya Allah jadikanlah hidup saya miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan bangkitlah lalu bersama orang-orang miskin. Itu doa Nabi yang buat diolok-olok orang luar. Kita hari ini benar-benar menguswah, mencontoh Rasulullah, ittiba pada Rasulnya. Semoga Allah menolong kita. Amin. Terus di dalam sebuah hadis yang lain, riwayat Al-Hakim dan Ibnu Majah, ketika kami sedang berada bersama-sama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang sekumpulan putra dari Bani Hashim. Bani Hashim itu siapa? Saudara-saudaranya Rasulullah sendiri kan? Apabila baginda melihat mereka, tiba-tiba air matanya berlinang dan wajahnya berubah. Abdullah berkata, aku bertanya, kami melihat sesuatu yang tidak kami senangi pada wajahmu. Maka Rasulullah menjawab, kami adalah ahlul bait yang Allah telah memilih bagi kami kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Sesungguhnya ahli keluargaku sepeninggalanku nanti akan menerima bala bencana, pengusiran dan pembuangan. Ahlul bait yang diterangkan oleh Rasulullah, ahlul bait yang dipilihkan oleh Allah akhirat daripada dunia. Kita di sini milih semoga kita bareng-bareng, kita bersama-sama di sini, kita berjamaah di sini berkumpul dengan ahlul bait Rasulullah. Amin.
Sehingga datanglah suatu kaum dari arah timur yang membawa panji-panji hitam. Mereka meminta kebaikan tapi tidak diberikannya. Lalu mereka berjuang dan menang. Lalu diberikan apa yang mereka minta itu tapi mereka tidak menerimanya. Sehingga mereka menyerahkan kepemimpinan itu kepada salah seorang lelaki dari ahlul keluargaku, Al-Mahdi. Dia lalu memenuhi dengannya, berbuat adil seperti sebelumnya yang dipenuhi dengan kezaliman. Barang siapa di antara kamu semuanya yang menjumpai hal-hal tersebut, hendaklah dia mendatangi mereka walaupun terpaksa merangkak di atas salju. Di awal kita bahas, andai kiamat ini tinggal sehari, maka Allah akan panjangkan. Ini Allah kepada alam semesta ini kan. Seandainya kiamat tinggal sehari akan dipanjangkan. Ini Rasulullah menggambarkan, andai saudara melihat kedatangan Al-Mahdi, datangilah walaupun harus merangkak di atas, walaupun saudara harus mati. Sekarang belum merangkak di atas salju. Merangkak di atas salju ada yang kuat. Coba merangkak di atas salju, itu berat. Jadi artinya, sebegitu pentingkah Al-Mahdi? Al-Mahdi dan pengikutnya memiliki sifat zuhud terhadap dunia ini. Jadi tadi kita sudah bahas, intinya pengikutnya itu zuhud terhadap dunia. Dia tidak menyimpan harta benda, terus umatnya banyakkan meninggalkan apa yang dia senangi di dunia ini. Al-Mahdi membawa jawaban dari setiap perselisihan. Maka di dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah diterangkan, akan terpecah umatku menjadi 73 firqah, hanya satu ke surga dan 70 ke neraka. Bagi dia ditanya siapakah mereka, Rasulullah menjawab Al-Jamaah. Al-Jamaah ini siapa? Ternyata ya Al-Mahdi diutus saat umat Islam terpecah belah menjadi 70-an golongan. Maka saya yakin jamaah tersebut adalah jamaahnya Al-Mahdi. Terus dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Nah, ternyata Al-Mahdi itu membawa petunjuk untuk mengatasi ini semua. Agar tidak ada kesewenang-wenangan, agar tidak ada kezaliman, agar tidak ada penindasan, agar tidak ada perselisihan. Maka yang pastinya Al-Mahdi mampu memberi jawaban dari setiap perselisihan, dari setiap keadaan. Maka di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 213 juga diterangkan. Ini menjadi sunatullah. Ketika manusia terjadi perselisihan, itulah menjadi sebab-sebab Allah mengutus Nabi dan Rasul. Begitu setelah berakhirnya masa kenabian dan kerasulan, ketika terjadi perselisihan dan perpecahan, masih Allah mengutus utusannya yang bernama Mujadid Al-Mahdi di akhir zaman ini. Untuk apa? Untuk memberi keputusan tentang perkara yang manusia perselisihkan. Demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata dari pribadi saya, benar ya Allah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.